Judul daripada khotbah saya hari ini sesuai dengan yang sudah dicantumkan, yaitu kesempurnaan orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita sebagai orang Kristen dengan tema ini sudah tidak asing. Bahwa kita sering kali mendengar bagaimana menjadi orang Kristen yang harus menjadi sempurna. Dan bagaimana kita bisa hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, beberapa tema-tema termasuk kalau nggak salah barusan ini NRITC atau ya kegiatan-kegiatan lain, temanya juga tentang hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, saya terbeban membawakan tema ini karena saya merasa banyak orang Kristen yang masih salah konsepnya tentang bagaimana hidup yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Oke, mari kita mulai. Next. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Tawaran kesempurnaan pertama kali justru ditawarkan oleh iblis di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Yaitu kamu akan menjadi seperti Allah. Hebat kan? Kita seringkali pikir bahwa kesempurnaan itu adalah tuntutan firman Allah. Memang enggak salah. Kita memang dituntut hidup sempurna. Nanti ada ayat-ayatnya. Tapi di dalam Alkitab, tawaran hidup sempurna itu pertama kali justru ditawarkan oleh iblis. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Ya. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Nah, ini adalah dialog antara si ular dengan perempuan itu. Kita baca ayat 5 aja. Saya akan bacakan bagi Anda. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menawarkan kepada Adam dan Hawa untuk menjadi seperti Allah. Oke, next. Kesempurnaan ini juga menjadi target dan syarat keselamatan dari orang pengikut legalisme. Ajaran legalisme mengajarkan bahwa kita harus mengejar kesempurnaan itu. Kita harus hidup kudus. Meninggalkan segala dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak hidup kudus, kalau kita tidak sempurna, kita tidak akan diterima oleh Allah. Itulah legalisme. Dan saya beberapa kali sudah menyebutkan tentang legalisme di dalam pembinaan saya di Radio Beda. Ya, dan juga pengajaran di etika Kristen. Kalau saudara pernah mengikuti pelajaran etika Kristen. Jadi legalisme itu mempunyai suatu
pengajaran bahwa sebagai orang percaya, kita itu baru bisa diterima Allah kalau kita benar-benar bisa mencapai hidup yang sempurna. Karena Allah tidak mau menerima yang tidak sempurna. Allah tidak mau menerima ada dosa-dosa dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita harus menyucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa dan mencapai kesempurnaan. Next. Tetapi dari apa yang terjadi sesuai dengan fakta, ya, fakta sejarah dan fakta Alkitab. Ya, di sini saya tulis, Alkitab membuktikan bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden itu tidak memiliki kesempurnaan yang sama dengan Allah. Karena itu ditawarkan oleh iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Berarti kan Adam dan Hawa belum mencapai keadaan menjadi seperti Allah. Dan ditawarkan kesempurnaan ini. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan Adam dan Hawa pun tidak diciptakan dalam keadaan sempurna sama seperti Allah. Kalau sudah ya berarti kan tawaran iblis itu enggak ada gunanya. Ya, karena sudah sama seperti Allah. Jelas tidak. Oke, next. Nah, saya catat di sini bahwa Adam dan Hawa pun masih memiliki kelemahan dan kekurangan, termasuk dalam pengenalan akan Allah dan kebenaran. Nah, coba direnungkan. Adam dan Hawa pun masih memiliki kelemahan dan kekurangan, termasuk dalam pengenalan akan Allah dan kebenaran pun tidak sempurna. Pikiran pada umumnya, termasuk saya dulu berpikir seperti ini, bahwa Adam dan Hawa itu adalah kesempurnaan atau manusia yang benar-benar paling sempurna. Ya. Nah, tapi kalau saudara belajar teologi yang benar, saudara belajar dalam teologi reform klasik, ya, khususnya yang saya ajarkan di teologi beda ini, sekolah teologi beda ini. Adam dan Hawa itu bukan suatu keadaan kesempurnaan yang menjadi contoh untuk saudara dan saya kembali kepada posisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sekali lagi, keberadaan Adam dan Hawa ini bukan posisi yang demikian sempurna. Sehingga itu menjadi standar untuk saudara dan saya mencapai target level atau keadaan seperti pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itulah standarnya. Salah, saudara. Ternyata itu konsep yang salah. Kita ini bukan diproses untuk kembali kepada keadaan Adam dan Hawa. Kalau kita diproses kembali pada posisi Adam dan Hawa, saudara dan saya itu bukan mengalami kemajuan, tetapi kemunduran. Kenapa? Karena kalau kita memahami rancangan Allah yang sempurna, rancangan Allah yang bersifat progresif, artinya berkembang secara progresif, maka kita bukan dari posisi Adam dan Hawa, kita lalu jatuh,
lalu kita diproses untuk kembali kepada Adam dan Hawa lagi. Berarti dari titik nol mengalami minus, lalu akan diproses kembali kepada titik nol lagi. Itu bukan berita Alkitab. Kalau seperti itu, sama dengan Allah itu sebetulnya tidak berkarya apa-apa atau tidak menghasilkan sesuatu yang progresif. Karena dari titik nol kembali ke titik nol. Allah mau saudara dan saya, ya manusia yang diciptakan ini, dari titik nol terus berkembang, dan berkembang. Mengalami pertumbuhan yang makin lama makin progresif. Nama progresif itu lebih maju dari sebelumnya. Coba saudara renungkan baik-baik. Kenapa saya tadi sebutkan, coba kembali ke layar tadi. Kenapa saya sebutkan Adam dan Hawa pun masih punya kelemahan, kekurangan, termasuk pengenalan akan Allah dan kebenaran. Next. Nah ini. Meskipun dikatakan Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, alias ciptaan yang terbaik, dan yang belum jatuh dalam dosa. Seolah-olah keadaan Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa ini adalah manusia sempurna yang menjadi standar atau patokan daripada orang Kristen yang sekarang mau bertumbuh untuk kembali kepada posisi Adam dan Hawa. Justru salah. Saudara tidak dihantar kepada kembali pada posisi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena meskipun ini saya kembali kepada posisi Adam dan Hawa. Meskipun Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik dan yang belum jatuh dalam dosa. Next. Ternyata masih kalah pinter, tanda petik. Memang betul kalah pinter dan bisa kena bujuk atau tipu muslihat dari si iblis yang memakai ular. Aneh kan? Saya pernah pasang status ini di Facebook saya. Kenapa Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa bisa kena tipu atau kena bujuk atau kalah pinter dengan iblis yang sudah jatuh dalam dosa. Posisi sebelum jatuh dalam dosa mestinya lebih tinggi daripada posisi sesudah jatuh dalam dosa. Iblis itu sudah jatuh dalam dosa. Benar kan? Iblis itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Sedangkan Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tapi ternyata Adam dan Hawa kalah pinter dengan si iblis. Kenapa bisa begitu? Kenapa Adam dan Hawa kalah pinter? Seringkali jawaban klise adalah karena Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan memiliki kebebasan. Oke, kebebasan. Tapi kalau kebebasan itu didasari dengan Adam dan Hawa itu posisinya lebih tinggi, posisinya pengenalan akan Allahnya itu demikian sempurnanya pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman. Tidak mungkin Adam dan Hawa bisa kena pucuk oleh si iblis. Tidak mungkin. Karena begitu iblis mau bohong-bohong, Adam dan Hawa langsung, hehe, gua sudah tahu. Lu kan mau nipu kan? Karena sempurna. Karena pengenalan akan Allah demikian
apa? Ya pokoknya demikian sempurnanya pengenalan akan kebenaran itu. Sehingga dia tidak bisa ditipu. Adam dan Hawa pasti lebih pintar daripada iblis yang sudah jatuh. Karena Adam dan Hawa belum jatuh. Tapi kenyataannya jatuh. Oke. Saya memaparkan keberadaan ini bukan saya mengada-ada. Ini kan fakta. Apa yang saya paparkan saudara pun tidak bisa menyangkal kan. Karena fakta kebenarannya Adam dan Hawa kena tipu muslihat daripada si iblis. Alias kena bujuk, kena tipu, kalah pinter. Oke, ini kalau mau dibahas lebih dalam lagi, wah menjadi diskusi yang hangat. Ya, saya nggak tahu saudara memang suka belajar seperti ini enggak ya, atau saudara enggak senang berpikir seperti ini. Menjadi orang Kristen itu seharusnya terus mau belajar, bertumbuh dan berkembang. Next. Hal ini mau menunjukkan suatu kebenaran. Kebenaran apa? Next. Bahwa sehebat apapun ciptaan Allah itu, dia tetap merupakan ciptaan yang terbatas. Saya ulangi. Sehebat apapun ciptaan Allah itu, dia tetap merupakan ciptaan yang terbatas. Artinya, tidak sesempurna Allah. Ya, artinya bukan dia begitu sempurnanya dia tanpa cacat, tanpa kelemahan. Next. Sehebat apapun ciptaan Allah, dia tetap bergantung mutlak pada penciptanya. Ini juga yang Allah mau saudara dan saya belajar dari peristiwa Adam dan Hawa. Bahwa Adam dan Hawa pun dalam keadaan yang demikian perfect, tanpa cacat, tanpa dosa, tetap bergantung mutlak kepada penciptanya. Next. Tanpa ditopang sang pencipta, semua ciptaan ini akan kolaps dalam seketika. Ibrani 1 ayat 3. Firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa tanpa ditopang Allah, semua ini akan kolaps. Semua ciptaan Allah ini bergantung dalam topangan Allah. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 1 ayat 3. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saya mau menekankan kalimat di tengah-tengah itu, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan, menopang segala yang ada. Termasuk alam semesta, segala planet, langit, bumi, dan segala isinya dalam topangan Allah. Tanpa topangan Allah, nggak mungkin segala ciptaan bisa eksis. Termasuk yang saya pernah katakan, iblis pun berada di dalam topangan Allah. Iblis tidak punya kemampuan untuk eksis
dari kekuatan dirinya sendiri. Tidak punya kemampuan. Kalau Tuhan tidak menopang iblis, iblis pasti lenyap dalam sekejap. Ini firman Tuhan, bukan pendapat saya. Tidak ada dualisme dalam kekuasaan seluruh alam semesta. Tidak ada dualisme. Tidak ada dua kekuatan, Allah dan iblis yang saling mau beradu kekuatan. No, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab adalah Allah menguasai segala sesuatu. Dia satu-satunya yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia menopang segala sesuatu. Langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk segala malaikat, termasuk setan pun dalam topangan Allah. Tuhan kalau mau melenyapkan Allah, Tuhan kalau mau menghancurkan iblis dalam sekejap, dia akan hancur. Tidak perlu susah-susah menghancurkan iblis. Karena Allah penguasa atas segala sesuatu, termasuk penguasa atas iblis. Ya, kalau mau belajar ini lebih lanjut, lihat YouTube saya, YouTube Radio Beda dengan judul Satanologi. Saya kalau tidak salah membahas satanologi itu 24 sesi, kalau enggak salah. Ya, nanti lihat di YouTube Radio Beda. Berikutnya, next. Mana? Next. Oke. Kesadaran kita orang berdosa. Ya, kesadaran bahwa kita orang berdosa dan dalam keadaan hopeless. Sorry, saya mulai dari yang atas ya. Mulai apalagi? Apalagi pada saat, nah ini kan tadi saya menyatakan bahwa segala sesuatu bergantung hanya kepada Allah Sang Pencipta. Ya, tolong di yang atas saja. Oke. Apalagi pada saat kita sekarang yang sudah jatuh dalam dosa, masih merasa sombong dan lebih baik dan mampu dari Adam dan Hawa. Saudara coba pikirkan. Adam dan Hawa yang sebelum jatuh dalam dosa saja, yang belum berdosa, yang masih murni boleh dikatakan, itu bisa kena tipu muslihat iblis. Apalagi saudara dan saya yang setelah jatuh dalam dosa. Masih mau sombong dan merasa kita mampu untuk melawan iblis. Habis. Adam dan Hawa aja habis kok. Saudara dan saya mau melebihi Adam dan Hawa. Mau lebih hebat. Mau lebih perfect. Gak mungkin. Karena apa? Ya, karena kita ini saya sudah nyatakan bahwa kita ini ciptaan yang bergantung mutlak hanya kepada Sang Pencipta. Oke, next. Kesadaran kita orang berdosa, kesadaran bahwa kita orang berdosa dan hopeless, ya. Justru itu adalah anugerah Allah yang menghantar saudara dan saya kepada salib Kristus dalam ketidakberdayaan memenuhi Taurat. Kenapa Tuhan itu mau memaparkan kepada Anda dan saya bahwa kita ini sebetulnya keadaan hopeless dan dalam keadaan berdosa. Waktu diciptakan sebelum berdosa pun sebetulnya mutlak bergantung hanya kepada Allah.
Pelajaran apa sebetulnya yang dapat dipelajari oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa? Pelajaran bukan hanya sekedar, oh aku sudah memberontak kepada Allah, aku sekarang sudah dikutuk. Bukan hanya itu pelajarannya. Pelajarannya adalah kamu mutlak bergantung hanya kepada Allah. Meskipun dulu kamu sebelum jatuh dalam dosa, kamu itu mutlak bergantung hanya kepada Allah. Sekarang setelah jatuh dalam dosa, jelas-jelas itu lebih menyatakan bagaimana kebergantungan mutlak kita hanya kepada anugerah Allah. Dan keberadaan kita menyadari ketidakmampuan dan keberdosaan dan ketidaklayakan ini menghantar kita kepada salib Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau, menghantar Adam dan Hawa di dalam kesadaran anugerah Allah yang disediakan melalui Yesus Kristus. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ini bukan kebetulan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan, ya kalau diomong kecelakaan, ya kecelakaan memang. Tetapi dalam rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Allah mau menghantar kesadaran Adam dan Hawa bahwa dia membutuhkan seorang penolong, juru selamat, di mana dia benar-benar disempurnakan. Jadi nanti saya juga mau menunjukkan kepada Anda bahwa Adam dan Hawa ini bukan statusnya dulu lebih tinggi, sekarang menjadi rendah. Kemudian akan ditinggikan kembali menjadi keberadaan semula. No. Adam dan Hawa, saya percaya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak pernah menyadari kebutuhannya akan Kristus. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa tidak menyadari bahwa dia mutlak membutuhkan juru selamat. Setelah dia jatuh, baru Allah mengadakan perjanjian. Melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Inilah sebetulnya iman, orientasi iman dari ciptaan Allah. Untuk semuanya berorientasi kepada Kristus. Dan tanpa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak akan mengerti kemutlakan Kristus. Bahkan mungkin kalau tidak jatuh dalam dosa, kemutlakan Kristus itu tidak mutlak bagi Adam dan Hawa. Tidak penting bagi Adam dan Hawa. Tidak butuh bagi Adam dan Hawa akan kemutlakan Kristus. Bagaimana Adam dan Hawa memahami akan kemutlakan Kristus? Dia harus memahami kebutuhan utama akan Kristus pada saat dia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 24. Ya. Kita kalau nggak memahami kebenaran-kebenaran ini, ya nggak pernah mengerti akan berita Alkitab yang sesungguhnya. Galatia 3 ayat 24. Saya akan bacakan untuk Anda. Perhatikan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan.
Perhatikan. Taurat, hukum Taurat penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi semua ini apa? Mau dibawa kemana? Kepada Kristus. Kemutlakan Kristus. Adam dan Hawa pun yang sebelum jatuh dalam dosa harus dibawa kepada kemutlakan Kristus. Dan bagaimana mereka bisa dibawa kepada kemutlakan Kristus kalau mereka tidak jatuh dalam dosa? Tidak ada kemutlakan Kristus. Nah, ini pelajaran yang tentunya perlu direnungkan dengan dalam. Next. Bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang di luar kedaulatan dan rencana Allah. Tidak ada kebetulan. Termasuk kejatuhan manusia dalam dosa pun tidak ada kebetulan. Kalau saudara betul-betul belajar reform klasik, saudara juga akan dicelikkan, disadarkan bahwa rancangan kedatangan Kristus itu bukan dirancang baru setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah baru pikir-pikir gimana solusinya ya. Oh ya wis, Kristus saya utus untuk datang. Tidak. Rancangan Kristus datang itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Rancangan Kristus datang itu sudah ditetapkan sejak kekal. Ini suatu pemikiran-pemikiran yang sangat dalam. Saya sharekan dalam khotbah ini mungkin ada yang komen, wah ini koyok sekolah teologi ini. Ya. Tidak apa-apa. Sekali-sekali belajar teologi yang mendalam. Daripada jadi orang Kristen tidak ngerti teologi. Oke. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita baca ayat 28 saja. Coba. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya segala sesuatu ini benar-benar segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini sangat mendasar. Ayat ini bukan sekedar ayat penghiburan. Untuk saudara terhibur dari penderitaan-penderitaan Anda. Tapi ayat ini meneguhkan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam topangan Allah. Segala sesuatu juga terjadi di dalam penetapan Allah yang sempurna. Hal ini jangan dipertentangkan dengan, wah kalau gitu manusia tidak punya kebebasan, wah manusia jadi robot, wah semua sudah ditetapkan, kita tidak bisa memilih dengan pilihan kita sendiri dan sebagainya, itu pelajaran tersendiri. Ya, kita tidak sempat membahas hal seperti itu. Tapi yang jelas, Alkitab sendiri bilang, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang di luar rancangan Allah. Segala sesuatu yang terjadi ada di dalam penetapannya yang sempurna. Itu juga tertulis di Efesus 1 ayat 11. Kita tidak usah baca. Saudara baca sendiri di rumah. Next.
Segala sesuatu terjadi dalam rangka Tuhan mau menggenapi rencananya secara utuh dan sempurna. Saya percaya bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan sekedar ya kejatuhan dan kecelakaan dan membuat rencana alam jadi cacat. Tidak ada rencana Allah menjadi cacat. Rencana alam jadi gagal gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak ada rencana Allah gagal. Rencana Allah diserongkan atau diselewengkan gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak ada rencana Allah diselewengkan. Yang ada cuma satu, rencana Allah digenapi. Saudara jangan pikir, wah ini reform ekstremis, ini reform radikal, ini reform kadrun. Ya. Enggak, saudara enggak belajar baik-baik. Kalau saudara belajar baik-baik, saudara akan memahami kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini. Inilah keunikan reform. Kalau reform cuma sekedar, ya mari kita hidup kudus. Ya mari kita menjauhkan dari dosa. Semua agama lain juga mengajarkan itu. Oke. Galatia 3 ayat 11. Coba kita baca. Efesus ya. Saya salah baca. Efesus 3 ayat 11. Nah, ini enggak saya baca seluruhnya, tapi saudara nanti silakan baca ayat-ayat seluruhnya ya. Galatia 3 ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi, maksud kekal yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua ini yang terjadi adalah sesuai dengan maksud abadi, maksud kekal, rencana kekal Allah, rencana sempurna Allah. Kristus disalibkan bukan sekedar kecelakaan. Meskipun memang fenomenanya adalah Kristus disalibkan itu suatu kecelakaan. Kristus disalibkan itu suatu kejahatan. Kristus disalibkan itu suatu tanda petik di mata dunia adalah kegagalan. Tapi itu adalah penggenapan rencana Allah. Itu yang dunia tidak mengerti. Wah, Kristus disalibkan itu kejahatan manusia. Wah, Kristus disalibkan itu suatu konspirasi hukum. Ya, ini bukti bahwa manusia melawan Allah dan sebagainya. Oke, itu fenomenanya. Tidak disangkal bahwa itu banyak kejahatan terjadi, banyak konspirasi yang terjadi pada waktu Kristus disalibkan, banyak pemutarbalikan, pemfitnahan dan sebagainya. Tapi itu dalam rangka penggenapan rencana Allah. Luar biasa. Coba kita lihat di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 27 sampai 28. Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala
segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Perhatikan ayat 28 itu. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Apa yang terjadi di ayat 27 itu? Itu kejahatan. Itu banyak fitnah yang terjadi. Semua orang Yahudi yang ikut dalam pengadilan Pontius Pilatus mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Itu seolah-olah nafsu kedagingan manusia, nafsu kejahatan manusia. Menyalibkan Yesus Kristus. Tapi di balik semua itu, rencana Allah sedang digenapi. Alkitab tidak bilang bahwa itu benar, pemfitnahan itu suatu perbuatan yang benar. Pontius Pilatus itu melakukan yang benar karena mereka takut dengan ancaman orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tidak, itu tidak benar. Itu jelas-jelas dosa. Itu jelas-jelas melawan Allah. Tapi semua kejadian itu ada di dalam penetapan Allah yang sempurna. Next. Dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa membuktikan bahwa yang dimaksud dengan konsep tuntutan menjadi sempurna bagi manusia adalah bukan menjadi sempurna sederajat atau sama dengan Allah. Nah, melihat semua fakta-fakta daripada keberadaan manusia yang berdosa dan semua yang ditopang oleh Allah ini dan semua yang sedang menggenapi rencana Allah. Ya, kita menyadari bahwa menjadi sempurna itu bukan menjadi kita menjadi sederajat dengan Allah, itu tidak mungkin. Ya, next. Karena hal itu tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan kebenaran Allah sendiri. Allah tidak pernah mempunyai pikiran menciptakan Anda dan saya untuk sederajat dengan Allah sendiri. Tidak mungkin, karena nanti di surga pun saudara dan saya tetap sebagai ciptaan. Allah adalah pencipta. Dan antara pencipta dan ciptaan pasti juga ada gap yang sangat besar. Itu pun terjadi di surga. Saudara jangan pikir nanti di surga kita sederajat dengan Allah. Ngawur. Kita tidak pernah sederajat dengan Allah. Tapi kita memang tanda petik disempurnakan. Berikut, next. Dengan demikian apa konsep kesempurnaan itu? Apa konsep kesempurnaan itu? Mari kita baca beberapa ayat ini. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan satu-satu. Nanti saudara lihat sendiri ya. Kita kasih contoh satu ayat saja. Matius pasal 5 ayat 48. Nah, orang seringkali membaca ayat-ayat semacam ini itu punya penafsiran yang seperti legalisme. Legalisme ini juga mirip seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa dirinya sudah sempurna di dalam mentaati Taurat. Saya bacakan Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baca kalimat ini langsung pikirannya, saya harus sama seperti Bapa di surga. Ini adalah konsep yang keliru. Tapi kenapa kalimatnya seperti ini? Ya, nanti saya jelaskan. Oke. Next. Kesempurnaan itu bukan kita sanggup untuk bisa sempurna. Perhatikan ya. Kesempurnaan itu bukan kita sanggup untuk bisa sempurna. Tetapi kita disempurnakan. Lebih tepatnya dipandang atau diperhitungkan sempurna. Kita dikuduskan
Kita bukan kudus, tapi dikuduskan. Artinya dipandang kudus. Kita bukan benar, tapi dibenarkan. Artinya dipandang benar. Oleh apa? Oleh karena Kristus yang sudah menggenapi semuanya bagi kita. Dan kita percaya kepada Kristus karena anugerahnya. Inilah kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu bukan Anda mampu. Bukan Anda bisa sempurna. 100% saya katakan tidak mungkin mampu. Dan tidak mungkin bisa. Dan tidak mungkin berhasil. Tapi kesempurnaan itu adalah karena Anda memandang kepada Kristus. Itulah konsep kesempurnaan. Sederhana, simple sebetulnya. Tapi kita bikin ruwet dengan kita mau sempurna, kita mau menyucikan diri, kita membersihkan diri, kita semuanya harus benar-benar target, tidak bercacat, tidak punya kekurangan. Omong kosong semua itu. Saya tidak katakan bahwa oke, kita sekarang berdosa aja. Mari toh kata Pak Andi Halim, kita semua akan gagal dan tidak bisa sempurna. Lanjutkan dosamu. Tidak, saya juga tidak mengatakan begitu. Jangan salah paham. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya ini? Next. Kesempurnaan itu bukan kita sanggup untuk bisa sempurna. Tetapi kita ini diproses dalam proses pengudusan yang paradoks. Kita bertumbuh bukan makin mandiri dan liar, tapi makin menyadari kebergantungan mutlak pada anugerahnya yang selalu menopang kita. Saudara dan saya bukan menjadi sempurna itu atas usaha Anda, prestasi Anda, kehebatan Anda untuk sanggup menjadi sempurna. Itu seperti tadi saya sebut, orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka berjuang ingin sempurna. Dan mereka sudah sampai kepada tahap, saya sudah sempurna. Itu ahli Taurat orang Farisi. Pemuda kaya yang datang kepada Kristus. Dia tanya, apa yang menjadi syarat saya harus masuk surga? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu dan sebagainya. Dia bilang apa? Sudah saya lakukan sejak masa kecil saya. Merasa apa? Sudah sempurna. Justru orang-orang yang merasa sudah sempurna ini dihabisi. Karena mereka dengan berkata seperti itu, mereka tidak membutuhkan Kristus. Saya sanggup sempurna dari kekuatan saya, dari usaha saya, dari kerja keras saya. Ini adalah kesempurnaan yang sesat. Ini adalah ajaran bidat yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab yang mau mengarahkan saudara dan saya kepada Kristus, satu-satunya Sang Juru Selamat. Jadi kita ini sedang diproses. Diproses. Kita ini disadarkan bahwa kita ini di dalam proses itu, kita ini semata-mata bergantung kepada anugerah Allah. Next. Diproses untuk bertumbuh dengan arah dan standar yang jelas. Kenapa kok menjadi sempurna seperti Bapak? Karena bukan kita harus jadi seperti Bapak, tapi Bapak itulah standar dan patokan kita di dalam proses ini. Karena proses kita bukan proses yang liar, bukan proses yang wah kemana aja gua mau. Tidak, proses ini ada standarnya, ada patokannya,
ada arahnya, tapi itu bukan syarat. Maka itu tadi saya bilang, jangan terus saudara bilang, oh enggak apa-apa, dosa sudah di dalam penetapan Allah, saya berdosa aja. Semua tidak ada yang di luar kedaulatan Allah, saya mengumbar hawa nafsu saya. Kita tidak mengajarkan itu. Kita mengajarkan bahwa saudara dan saya sedang diproses. Dengan proses yang progresif dan bersifat paradoks. Ya. Paradoks itu artinya saudara ini diproses untuk makin dikuduskan. Orang yang makin dikuduskan, orang yang makin menyadari ketidaklayakannya. Saudara itu dibenarkan, orang yang dibenarkan itu makin menyadari, aku enggak mungkin benar tanpa Kristus. Itu orang yang dibenarkan. Bukan, oh aku sudah lebih suci dari orang lain. Oh aku sudah lebih benar. Oh aku sudah mampu untuk melakukan Taurat. Itu salah besar. Next. Bukan makin merasa layak dan melainkan makin menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Ini yang dimaksud dengan paradoks. Orang yang makin dikuduskan, orang yang makin disempurnakan, makin menyadari ini bukan karena aku, tapi aku dilayakkan. Dan makin dekat dengan Allah, aku makin sadar aku tidak layak. Next. Kita bisa diterima Allah bukan karena kita benar-benar baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya saja bagi kita orang yang sebenarnya penuh kebobrokan ini. Only by grace. Hanya karena kasih karunia. Aku boleh diterima oleh Allah. Aku boleh dibenarkan, aku boleh dilayakkan, aku boleh dikuduskan, aku boleh disempurnakan. Ini semua karena kasih karunia, bukan karena kemampuanku. Orang yang merasa ini adalah hasilku, kemampuanku, kekuatanku. Justru orang-orang ini tidak memerlukan kasih karunia Allah. Dan orang yang tidak memerlukan kasih karunia Allah adalah orang yang tidak dicelikkan mata rohaninya. Menyadari dosa-dosanya dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Next. Konsep logika yang salah adalah kalau Allah memberi perintah, berarti kita pasti bisa melakukannya. Ini salah logikanya, bukan seperti itu. Ya, karena memang banyak orang yang punya pikiran, loh Allah saja memberi perintah kok, kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Berarti kita bisa sempurna. Ngawur. Kenapa? Karena Alkitab sendiri yang bilang, next, bahwa kita ini bukan diberi standar untuk kita mampu melaksanakan standar itu. Tidak mungkin mampu. Itu kan tadi saya bilang, standar itu adalah untuk arahnya, untuk prosesnya. Tapi nggak mungkin mampu bisa betul-betul memenuhi standar itu. Karena Tuhan memang mau menunjukkan kepada saudara dan saya dengan diberikan standar, Anda sadar Anda jauh dari standar. Itu yang Tuhan mau. Anda sadar Anda jauh dari standar. Jangan merasa sombong. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Roma 3 ayat 20. Ayat yang sudah sangat terkenal. Mari kita lihat. Roma 3 ayat 20. Ya. Sangat jelas di sini saya bacakan. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat.
Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini kalimat luar biasa. Ini kalimat juga mencelikkan saya, menyadarkan saya, menginsiapkan saya bahwa kita tidak mungkin menjadi perfect dengan kemauan dan standar firman, standar Taurat. Tidak mungkin bisa. Siapa sih yang bisa? Kita melakukan satu hukum saja dengan sempurna tanpa cacat. Gak bisa. Satu hukum aja. Apalagi dirangkum di dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Sanggupkah? Gak mungkin sanggup. Tetapi standar ini perlu diberikan supaya Anda menyadari Anda hidup jauh dari standar dan Anda butuh pertolongan, butuh belas kasihan. Next. Justru hukum-hukum itu diberikan menunjukkan ketidakmungkinan, ketidakmampuan kita untuk bisa menjadi sempurna sesuai dengan standar dan tuntutan Allah. Next. Justru menunjukkan keberadaan kita yang hopeless dan tidak ada harapan. Next. Kesimpulannya, konsep kesempurnaan itu sebenarnya adalah sangat simpel tapi luar biasa, yaitu datang kepada salib Kristus. Tuhan, aku enggak mampu. Aku mau datang kepada salib-Mu, Tuhan. Next. Pertobatan sejati, bukan pertobatan moral. Saya barusan khotbah tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu bukan pertobatan moral. Pertobatan moral adalah saya dulu suka ke pelacur, sekarang tidak ke pelacur. Saya dulu berjudi, sekarang tidak berjudi. Saya dulu mabuk-mabukan, sekarang tidak mabuk-mabukan. Saya dulu suka hal-hal yang najis dan kotor, sekarang saya suka hal yang kudus. Itu bukan pertobatan sejati, itu namanya pertobatan moral. Dan iman Kristen tidak sama dengan pertobatan moral. Iman Kristen itu adalah pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu apa? Datang kepada salib Kristus. Menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakmungkinan Anda bisa mencapai Taurat, mencapai kesempurnaan. Dan Anda membutuhkan kasih karunia Allah. Next, yaitu datang kepada salib Kristus, membutuhkan kasih karunia Allah dan hidup dalam Kristus. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya, tidak, tapi hidup dalam Kristus. Itu namanya progressive sanctification. Suatu proses pengudusan yang progresif, yang bersifat paradoks, yang menyadarkan saudara dan saya, saudara ini diproses bukan dengan kehebatan Anda, bukan dengan karya Anda, bukan dengan kekuatan Anda, tapi karena pemeliharaan Allah, kasih karunia Allah. Next. Karena anugerahnya, semua itu terjadi karena anugerahnya, pemberian cuma-cuma. Paulus selalu bilang, aku sebagaimana aku ada sekarang, ini semua karena kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia Allah tidak membuat ini menjadi sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Itu yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Kesimpulannya, next. Apa yang kita tidak mungkin melaksanakan sesuai dengan tuntutan Taurat, itulah yang ditaati dan dengan sempurna oleh Kristus Yesus. Kenapa saudara percaya kepada Kristus, saudara dibenarkan?
Kenapa saudara dan saya percaya kepada Kristus? Saudara diterima oleh Allah. Karena Kristus yang menggantikan Anda dan saya. Ini namanya substitusi. Karena Kristus yang menggenapi apa yang saudara tidak mungkin genapi. Maka dikatakan orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang dibenarkan. Orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi diperhitungkan dosanya. Coba lihat Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Ya, ini sebentar lagi selesai. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara dan saya kan tidak mampu untuk melaksanakan semua ini dengan sempurna. Semua yang Anda tidak mampu dilakukan oleh Kristus. Intinya itu. Makanya kita dipanggil apa? Percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus, dia diperhitungkan sudah sempurna mentaati Taurat. Luar biasa. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Kristus sudah diperhitungkan. Dia menggenapi hukum Taurat. Coba kita baca Roma 10 ayat 4. Ya, Roma 10 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Perhatikan, kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang apa? Orang yang apa? Percaya, bukan orang yang sanggup sempurna. Bukan orang yang sanggup hidup kudus tanpa cacat dan tanpa kelemahan. Saya sekali lagi bukan mau mengajak saudara membiarkan diri dalam keberdosaan dan menikmati dosa, toh semua kasih karunia Allah. No, itu bukan spirit orang percaya. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada Anda dan saya bahwa apa yang tidak sanggup dilakukan oleh daging, dilakukan oleh Kristus dalam daging. Supaya setiap orang yang percaya sudah diperhitungkan menggenapi hukum Taurat dalam hidupnya. Next. Kita tidak lagi hidup menurut daging. Apa maksudnya hidup menurut daging? Yaitu hidup di luar Kristus. Saya dulu tidak mengerti pemahaman kebenaran ini. Hidup dalam daging adalah nafsu dosa, kita perjinahan, kita mabuk-mabuan, kita berjudi, kita pokoknya penuh dengan hawa nafsu. Ya, itulah kedagingan. Sedangkan yang namanya hidup menurut roh itu adalah hidup yang bersih, suci, tidak ada dosa sama sekali, tidak ada cacat. Itulah hidup menurut roh. Ternyata tidak. Yang dimaksud hidup menurut daging adalah hidup di luar Kristus. Tetapi hidup menurut roh, kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh, yaitu apa? Hidup percaya dalam Kristus. Itulah hidup menurut roh. Saya dulu pikir hidup menurut roh itu suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, sempurna di hadapan Allah. Itulah hidup dalam. Tidak. Simple.
Hidup dalam roh itu hidup yang percaya kepada Kristus. Saudara, nanti kalau tidak puas silakan baca. Roma 8 mulai ayat 1 dan seterusnya. Saudara akan paham kebenaran ini. Kita baca sekarang Roma 8 ayat 4. Ya. Tadi kan ayat 3. Sekarang baca ayat 4. Ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Perhatikan, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hidup menurut roh itu tadi apa? Percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Benar. Ini namanya berita anugerah. Next. Kita telah diperhitungkan sempurna karena kita percaya kepada Kristus. Next. Hanya ini yang bisa kita katakan. Next. Sola Gratia. Next. Soli Deo Gloria. Semuanya karena anugerah. Dan semua adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Amin.